Pondok Modern Tasaka adakan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tertutup pada hari Kamis hingga hari Jumat 5 hingga 6 Januari 2023. Sebanyak 20 bagian akan melaporkan LPJ mereka, mulai dari Ketua OPPM, Sekretaris, Bendahara, Keamanan, Bahasa dan Pengajaran, Perpustakaan, Penerangan, Media Center, Pembangunan Bersih Lingkungan, Lasiswaf, Koperasi Pelajar, Koperasi Dapur, Laundry, Kesehatan, Takmir Masjid, Olahraga, Kesenian, Penerimaan Tamu, sampai Koordinator Gerakan Pramuka. Sejak 2 tahun lalu, LPJ di Pondok Modern Tasaka dibagi menjadi 2 sesi, yakni secara tertutup dan terbuka. LPJ tertutup hanya dihadiri oleh pengurus OPPM, asatid pembimbing, asatid pengasuhan santri dan bapak-bapak pimpinan, bapak wakil pengasuh, serta bapak direktur KMI. Dalam laporan tertutup ini, mereka akan dievaluasi, dikoreksi, dan dikritisi secara langsung oleh Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Pengasuh, dan Bapak Direktur KMI, termasuk sistematika, penulisan, dan ejaan. LPJ di Pondok Modern Tasaka dilaksanakan dengan menekankan HOTS atau Higher Order Thinking Skill, level berpikir tinggi yang mencerminkan kemampuan santri dalam menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi. Laporan dan evaluasi ini dapat memakan waktu hingga 40 menit. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya akan diperbaiki kembali di bawah bimbingan asatid pembimbing dan pengasuhan santri. Setelah itu barulah laporan akan diadakan secara terbuka di hadapan seluruh santri. Laporan pun bukan hanya asal laporan, mereka harus menyiapkan PowerPoint dan juga dilarang menggunakan teks saat presentasi nanti. Ini bentuk latihan artikulasi verbal untuk membentuk karakter pemimpin yang mampu berbicara dengan baik di masa mendatang. Di tengah kesibukan dalam belajar dan berkutat dengan mapel-mapel di kelas, mereka harus bisa membagi waktu, tenaga, pikiran, dan hati untuk mengemban amanah yang tidak ringan ini. Di bawah bimbingan para musyrif dari unsur guru dan pengawasan Departemen Pengasuhan Santri, mereka memikul amanah dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, dedikatif, inisiatif, dan kreatif. Dan semuanya itu dibingkai dengan keikhlasan yang tinggi. Inilah bentuk latihan pertanggungjawaban kepemimpinan yang harus mereka hadapi, berlatih menyiapkan dan melaporkan kinerja secara profesional dan akuntabel. Melalui OPPM, mereka ibarat sedang mengikuti pelatihan di kelas-kelas kepemimpinan yang langsung dipraktekkan. Selama setahun kepengurusan di OPPM, mereka seperti sedang magang menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor kehidupan, sesuai dengan tagline yang tak pernah asing di telinga santri, latihan tapi beneran, beneran tapi latihan. Total uang masuk pada kepengurusan kami, yakni dari sektor penjualan Hasan Kantin Kopel dan Kantin Cordova 3.914.556.278 rupiah, dan pembelanjaan kebutuhan santri baru dan koordinasi dengan Raskopoint 1.089.486.150 rupiah. Jadi total uang masuk pada kepengurusan kami yakni 5.442.428 rupiah. Dapat dilihat pada grafik, setiap tahunnya memiliki kenaikan, dan pada tahun ini memiliki kenaikan dikarenakan pertama, telah selesainya masa akademi yang menyebabkan penjualan dan pemasukan barang dapat berjalan normal kembali. Dan yang kedua, semua pemesanan kebutuhan santri baru melalui koperasi pelajar. Jadi pada tahun ini seluruh kebutuhan santri baru harus melalui koperasi pelajar dan mendapatkan untung 20%. Yang ketiga, telah adanya kedaya-asan sehingga pemasukan setiap bulannya mengalami peningkatan. Kemudian analisis omset pemasukan koperasi pelajar dibagi dengan jumlah santri, yakni 5.442.428 dibagi dengan seluruh santri, yakni 733 adalah 6.826.797 rupiah. Maka setiap santri hakikatnya sudah memberikan keuntungan atau pemasukan kepada koperasi pelajar, yakni 6.826.797 rupiah, naik 37,5% dari tahun lalu, yakni 4.964.121 rupiah. Kemudian yang ketiga, setiap santri berwakaf melalui koperasi pelajar dan kantin sebesar 1.166.938 rupiah. Sesuai dengan tagline kami, Anda belanja, Anda berwakaf. Ada data penilaian atau pencapaian nilai rapot mental santri. Bisa dilihat kelas 1, yakni dalam vocabulary raih
dalam IDM meraih 6,8, 6,5, dan dalam kelancaran meraih 6,5 juga. Dan bisa dilihat bahwa yang tertinggi adalah kelas 1 intensif dengan total raihan kosakata 7, asalib 7, dan kelancaran 7. Sementara terendah adalah kelas 4 dan kelas 5 dengan nilai kosakata 6,5, kelancaran 6, dan asalib 6. Itu untuk bahasa Arab. Sedangkan untuk bahasa Inggris, dan adapun jumlah keseluruhan jumlah gedung pada tahun ini yaitu 13 gedung, luas bangunan 11.438,424 meter persegi. Jumlah api itu yaitu 302 buah, jumlah jendela 626 buah, titik lampu 1051 buah, daya KWH 80.100 buah. Adapun ruangan yaitu ruangan 143 lokal, WC 87 lokal, dan kamar mandi 93 lokal, tempat duduk 100 keran. Jadi mahal tuh coba kayak gini. Kamu laporan ya, tadi yang popel, lazis, dapur, tadi malam media center, kemudian laundry, ini nanti ada Berlin dan seterusnya ya. Adapun sirkulasi keuangan dalam kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Uang masuk dari lazis terdiri dari zakat mal sebesar Rp703.940.875, zakat fitrah sebesar Rp19.185.500, zakat profesi sebesar Rp20.080.000, infak dan sedekah sebesar Rp2.064.811.000, kurban sebesar Rp260.900.000. Jadi jumlah total uang masuk selama pengurusan kami adalah Rp3.078.860.375. Adapun uang pengeluaran yang digunakan untuk lazis diantaranya untuk pendidikan sebesar Rp1.078.416.503, dakwah sosial sebesar Rp1.988.968.164, kesehatan sebesar Rp63.975.688, ekonomi sebesar Rp17.500.000. Jadi jumlah total uang keluar lazis selama pengurusan kami adalah Rp3.148.860.355. Sebagai catatan, pengeluaran lazis pada tahun ini lebih besar dari pendapatannya, sehingga lazis akan menggunakan saldo tahun lalu untuk menutupi kekurangan tersebut. Dan kekurangan dana tersebut akan ditutup kembali ketika fundraising pada bulan Ramadan. Uang masuk wakaf. Adapun uang masuk wakaf terdiri dari uang sebesar Rp1.160.947.000, wakaf melalui uang sebesar Rp5.092.064.593, wakaf saham berbentuk value market sebesar Rp3.925.000. Jumlah total uang Rp10.178.011.593. Adapun uang keluar wakaf yang digunakan untuk pembangunan dan sarpras sebesar Rp1.839.999. Pembelian aset sebesar Rp3.229.140.566, dan wakaf produktif sebesar Rp1.1.172.267. Jumlah total uang keluar Rp6.208.840.802. Sebagai catatan, pada tahun 2022 telah terjadi akad jual beli aset tanah dan penerimaan wakaf aset tanah. Ada tanah yang dibeli masih dalam proses pelunasan senilai Rp470 juta, sehingga ini berlanjut menjadi program pembebasan tanah pada tahun 2023 mendatang. Sisa saldo akhir wakaf tersebut terdiri dari saldo akhir di bank sebanyak Rp44.168.791 dan saldo wakaf dalam bentuk cash value market dalam bentuk cash value market. Saldo wakaf dalam bentuk cash value market di bursa saham dengan kode emiten BIPS besar sebanyak 1 juta lembar telah terjadi stock split 1:5, sehingga jumlah lembar saham yang dimiliki Tasaka saat ini sebanyak 5 juta lembar dengan harga per 31
rupiah, sama dengan senilai 3.925.000.000 rupiah. Setiap orang omsetnya berapa? Anu naik Sabri? 6 juta. 6 juta 826. 826. Nih, 20 persen berapa? 1,3. 1,3. Lah kok 1,1? Dari mana ngitungnya? Kamu yang nulis, coba. Dari keuntungan total dibagi 733. Lah iya, kan kita sepakat dari awal keuntungan berapa min fix keuntungan berapa? 20% kan? Dari awal kan udah sistem kan kan? Berapa ada yang enggak 20%? Kan rata-rata kita bicara. Itu besar artinya. Jadi OPPM ini kalau kalian mau tahu, kalau kamu harus bayar, ini ibarat magang. Ini magang kepemimpinan. Kalau kamu harus bayar 50 juta, itu masih